Karya Roh Kudus juga yang mengangkat selubung dari mata hati kita, sehingga kita bisa melihat kebenaran. Bayangkan, dari ribuan, mungkin jutaan orang yang mendengarkan firman Tuhan, tidak semua orang beroleh kemurahan untuk mengerti kebenaran. Tapi bagaimana Roh Kudus itu bekerja dalam hati kita, mengangkat selubung, membuat kita yang buta bisa melihat. Buta tuh bicara gini, ketika kita hidup dalam dosa bertahun-tahun, kan kita nggak menyadari bahwa kita hidup dalam dosa. Tapi ketika Roh Kudus bekerja, kita seperti disadarkan bahwa kita hidup sia-sia, kita tidak menghargai hidup kita. Kita hidup dalam lumpur dosa yang menjijikkan. Waktu kita belum dijamah oleh Roh Kudus dan kita hidup dalam dosa, sebenarnya kita hidup dengan cara yang sangat memalukan, sangat menjijikkan, tapi kita tidak merasa malu. Tapi ketika Roh Kudus menjamah kita disadarkan bahwa ini salah, ini benar, ini yang berkenan kepada Allah dan ini yang tidak. Kita menjadi sadar akan Tuhan, kita menjadi peka akan apa yang berkenan dan tidak berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus membuat orang menyadari dosa-dosa mereka dan berbalik dari jalan-jalan mereka yang salah. 2 Korintus 3 ayat 16-17 berkata, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, maka kita akan mengalami kemerdekaan. Roh Kudus juga mengajar, memberi hikmat, dan mengingatkan orang percaya akan firman. Seringkali ketika kita menghadapi banyak hal dalam hidup kita, Roh Kuduslah yang mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan yang pernah kita baca, firman Tuhan yang pernah kita dengar. Mungkin kita tidak hafal ayatnya di mana, tapi sepotong ayat itu Roh Kudus ingatkan kepada kita, seperti mengampuni, seperti tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, seperti menabur, bahwa hidup adalah tabur tuai, bahwa setiap kita harus mempertanggungjawabkan setiap perkataan sia-sia yang kita ucapkan, membuat kita menjadi lebih bijaksana dengan hidup kita. Bahkan Roh Kudus mengingatkan untuk kita tidak membeda-bedakan orang-orang percaya yang hidup dalam tuntunan Roh Kudus, dibimbing oleh Roh Kudus dalam hidupnya, mereka menjadi lebih bijaksana, hidupnya berubah. Tidak heran orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup mereka mengalami perubahan yang luar biasa. Dari orang yang pemarah bisa jadi sabar, dari orang yang teledor bisa jadi lebih hati-hati, orang yang suka ngomong sembarangan bisa menjaga lidah. Justru kita harusnya heran ketika orang yang mengaku mereka penuh Roh Kudus, mereka berbahasa roh, tetapi mulutnya tidak dijaga, ngomong sembarangan, suka ngomongin orang, dan selalu isinya sia-sia. Saya yakin itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus itu pasti mengajar kita, memberi kita hikmat, dan mengingatkan kita akan kebenaran. Karena Roh Kudus juga disebut roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Apa yang Yesus ajarkan semasa hidupnya di dunia, itu yang kemudian bisa didengar sampai terdengar sampai dengan hari ini, ribuan tahun setelah zaman Yesus hidup di dunia. Dan oleh pekerjaan Roh Kudus, kita masing-masing orang percaya bisa diajari kebenaran itu dengan cara yang luar biasa.